Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Doris Wardana, absen 1 dari kelompok 1, akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Anggota kelompok 1 ada saya, Abian Doris Wardana, absen 1, Adinia Fitri, absen 2, Agung Setiawan, absen 3, Alia Widya, absen 4, dan Anissa Senlia, absen 6. Kerajaan Kutai. Lokasi kerajaan. Kerajaan yang terletak diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Raja yang memerintah. Kerajaan Kutai didirikan oleh pembesar Kerajaan Champa, Kamboja, bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor, terutama Mulawarman, karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang. Selain itu, melihat letaknya yang strategis, yaitu di sekitar Sungai Mahakam yang menjadi jalur perdagangan Cina dan India, membuat kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi para pedagang. Dengan begitu, bidang perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai meningkat dengan diangkatnya Raja Mulawarman. Beliau adalah raja yang mulia dan dermawan. Terbukti dengan memberi sedekah kepada rakyatnya berupa 20.000 ekor sapi yang diletakkan di Waparakeswara. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat kerajaan Kutai telah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, sehingga kerajaan Kutai menetapkan bahwa agama Hindu sebagai ajaran resmi kerajaan. Sebab dari Raja Kudungga sampai Raja Mulawarman adalah penganut agama Hindu yang taat. Jika raja menganut kebudayaan Hindu, maka rakyat akan mengikuti rajanya. Peninggalan Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa. Prasasti ini menjadi peninggalan tertua Kutai dan merupakan prasasti pertama kerajaan tersebut. Prasasti ini menjadi bukti terkuat bahwa pernah ada kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, yaitu di Kalimantan. B. Ketupang Sultan. Sebuah mahkota Raja Kutai terbuat dari emas seberat 1,98 kg dan kini mahkota tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. C. Pedang Sultan Kutai. Sebuah pedang dari emas padat yang pada gagangnya terdapat ukiran seekor harimau, sedangkan pada bagian ujung penutup pedang ada ukiran seekor buaya. Pedang tersebut kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. D. Kura-kura emas. Berukuran kecil, kira-kira sekepal tangan, dan kini tersimpan di Museum Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara. Lokasi kerajaan. Berdasarkan penemuan beberapa prasasti tentang Kerajaan Tarumanegara, bahwa letak kerajaan itu di wilayah Jawa Barat, dengan pusat kerajaan terletak di sekitar daerah Bogor. Adapun wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta, sampai perbatasan Cirebon. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir menguasai wilayah seluruh Jawa Barat. Raja-raja yang memerintah. Yang pertama ada Raja Jaya Singawarman, memerintah pada 358 Masehi sampai dengan 382 Masehi, sampai dengan Raja Sudarwarman, memerintah pada 628 Masehi sampai dengan 639 Masehi. Kehidupan ekonomi. Mata pencaharian penduduknya yaitu pertanian dan perdagangan. Begitu pula berdasarkan berita dari Fahin awal abad ke-5, diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan cula badak, kulit, penyu, dan perak. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial yang dimana terjadi pada masa kerajaan Tarumanegara adalah terbentuk dengan cara yang sangatlah rapih. Dan hal ini akan dapat terlihat sebagai sebuah bentuk dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tingkat kebudayaannya sudah sangatlah tinggi dari perkembangan akan kebudayaan dari tulis-menulis yang berada di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di tepi aliran Sungai Ciaruten, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada 1863. Namun, pada tahun 1981, prasasti ini diangkat dan disimpan dalam cungkup di Kecamatan Cibung Bulang.
Usaha pemindahan ini dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Prasasti Jambu. Prasasti yang ditulis dalam 2 baris tulisan Pallawa dan berbahasa Sanskerta ini ditemukan oleh Jonathan Rig pada tahun 1854. Lokasi ditemukannya prasasti ini masuk ke dalam wilayah perkebunan karet Sadeng Jambu yang terletak di Desa Parangkang Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Isinya kurang lebih tentang pujian pada Raja Purnawarman. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kerajaan Tarumanagara ini ditemukan di Kampung Muara sejak awal abad ke-19 ketika diadakan penebangan hutan untuk pembukaan perkebunan kopi. Prasasti Kebon Kopi ini dituliskan pada sebongkah batu andesit pada salah satu bidang permukaannya yang rata, beraksara Pallawa berbahasa Sanskerta, dan diapit oleh sepasang gambar telapak kaki gajah. 4. Prasasti Cidang Hyang ditemukan pada tahun 1947, terletak di Sungai Cidang Hyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjol, Kabupaten Pandeglang. Prasasti Tugu. Prasasti ini berisi keterangan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gumati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian ini untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. 6. Prasasti Pasir Awi. Keberadaan prasasti ini sudah diketahui sejak tahun 1864. Prasasti ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi yang terletak di dalam kawasan hutan di perbukitan sebelah barat daerah Cipamingkis, Desa Sukanegara, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini terdapat pahatan sepasang tapak kaki yang menghadap ke arah timur dan utara. 7. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali dilaporkan oleh N.W. Huppermans pada tahun 1864. Isi dari prasasti Kerajaan Tarumanagara ini belum diketahui karena tulisannya tak terbaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.